Sahabat, pada tahun 1895, Edward Barrington, seorang pengusaha yang sangat sukses berasal dari kota New York, memutuskan untuk menjual sebagian besar harta dan tanahnya, lalu membeli sebuah kapal uap untuk mengelilingi dunia. Edward Barrington pada saat itu sangat muak dengan pekerjaan yang dia lakukan. Pada awalnya, Edward Barrington atau yang lebih dikenal sebagai Neil Barrington itu merencanakan untuk menjelajahi bumi bagian utara. Tetapi karena suatu hal, akhirnya dia memilih untuk menjelajahi dunia bagian selatan. Dan selama dalam perjalanannya, Neil dan timnya terjebak di Antartika setelah melewati badai yang sangat dahsyat yang berlangsung selama 2 hari lebih. Neil Barrington menemukan sebuah celah di dinding es Antartika. Dan ketika kapalnya mencoba untuk mendekati celah itu, kapalnya pun terseret. Neil dan timnya tersesat selama 1 bulan lebih. Dan setelah itu sahabat, mereka menemukan sebuah benua yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Dan benua itu berada di balik dinding es Antartika. Halo sahabat, perkenalkan saya Akbar. Kali ini kita akan membahas sebuah artikel yang terbit pada tahun 1902 pada Florida Magazine. Artikel itu menceritakan perjalanan J. Edward Barrington dan Kapten Brand yang melakukan ekspedisi Antartika secara mandiri. Walaupun cerita ini sudah lebih dari 120 tahun yang lalu sahabat, cerita ini masih sangat menarik untuk disimak. Banyak hal yang akan sahabat pelajari dalam kisah ini, dan kisah ini juga belum pernah dibahas di kanal YouTube manapun di dunia ini. Oleh karena itu sahabat, simak video ini sampai selesai. J. Edward Barrington, atau yang biasa dipanggil dengan Neil Barrington, adalah seorang pengusaha sukses dari kota New York, dan dia juga merupakan anak dari salah satu konglomerat di Amerika. Pada saat kedua orang tuanya meninggal di tahun 1890-an, Neil secara sah pewaris seluruh harta dan perusahaan milik orang tuanya. Waktu itu, Neil Barrington berusia 20 tahun dan masih berada di bangku kuliah. Setelah tamat dari universitas, Neil Barrington yang merupakan seorang sarjana hukum diajak oleh salah satu kenalannya untuk terjun ke dunia politik. Dia bergabung di Partai Republik. Karena karisma dan kepemimpinan Neil ini sangat mengagumkan, dia digadang-gadang sebagai calon terkuat untuk menjadi gubernur di daerahnya. Tapi pada suatu malam, beberapa hari sebelum pemilihan berlangsung, dia didatangi oleh beberapa orang perwakilan senator di kotanya yang meminta sejumlah uang jika Edward Barrington ingin menang. Tetapi Edward Barrington tentu saja menolaknya. Bukan karena tidak punya uang sahabat, tapi jika ia menang menggunakan cara menyogok, hal itu tentunya bukanlah langkah yang baik dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Walaupun Edward Barrington memiliki massa pendukung yang relatif banyak dibandingkan dengan pesaing politiknya, tapi karena dicurangi atau mungkin pesaingnya lah yang membayar, Edward Barrington harus kalah dalam pemilihan umum itu. Setelah kalah dalam pemilihan gubernur, Neil kembali mengurusi perusahaan yang diwariskan kepadanya. Dalam mengurus dan manage perusahaan yang diwariskan oleh orang tuanya itu, Neil banyak sekali menemukan hal yang janggal, sangat berbeda dengan apa yang dia pelajari waktu sekolah ataupun di universitas. Tidak jarang sahabat, untuk memenangkan sebuah tender ataupun proyek, walaupun secara kualitas dan harga perusahaan Neil yang terbaik, dia tetap harus membayar upeti ataupun sogokan kepada orang-orang tertentu. Kalau tidak memberi, tentu saja Neil tidak mendapatkan proyek. Muak dengan apa yang dia jalani dalam kesehariannya, Neil memutuskan untuk menutup usahanya dan menjual separuh harta dan tanahnya, lalu membeli sebuah kapal uap dan berencana untuk mengelilingi dunia. Berharap ada dunia di luar sana yang jauh lebih baik, yang tidak ada tipu-tipu di dalamnya, di mana apa yang disampaikan tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam. Kapal yang dibeli Neil merupakan kapal baru yang ditenagai oleh sebuah mesin uap dan juga memiliki layar. Jadi sahabat, pada tahun 1890-an itu, walaupun penggunaan mesin uap sudah sangat umum,
Kapal-kapal biasanya masih memiliki layar, jadi ketika arah angin sesuai dengan tujuan, maka layar akan dipakai. Tapi jika arah angin tidak sesuai dengan tujuan, maka mesin uap akan dihidupkan. Kapal yang dibeli Neil itu diberi nama Wonder of New York. Saat menjual separuh tanah dan hartanya, Neil mengantongi uang sekitar $60.000 pada saat itu. Kalau dirupiahkan sekitar 90 miliar rupiah lebih. Jadi sahabat, pada waktu itu uang dolar masih dipeke emas. $1 senilai dengan 1,6 gram emas. Bisa sahabat bayangkan berapa kaya Edward Barrington ini. Separuh hartanya saja sudah lebih dari 90 miliar rupiah. Pada 17 Juni 1895, kapal Wonder of New York berangkat dari pelabuhan di kota New York. Kapal membawa 40 awak dan kru, termasuk Edward Barrington. Kapten kapal, juru mesin, koki, dan yang lain-lainnya dikontrak selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu, kemanapun kapal Wonder of New York pergi, para awak dan kru akan tetap bersama kapal. Pada awal merencanakan perjalanan sahabat, Neil menginginkan perjalanan untuk menjelajahi wilayah bumi bagian utara. Tetapi setelah beberapa hari berdiskusi dengan Kapten Brand, yang mengatakan bahwa di Antartika banyak hewan-hewan eksotis dan unik, dan masih sedikit sekali kapal yang menjelajahi wilayah itu, Neil memutuskan untuk mengganti tujuannya, yaitu menuju Antartika. Tetapi ada suatu masalah sahabat, karena cuaca di Antartika itu sangat ekstrim, hanya memungkinkan menjelajahi wilayah itu selama musim panas. Sebab kalau pada musim dingin, matahari di sana tidak terbit sama sekali. Jadi setelah memutar arah menuju selatan, sembari menunggu musim panas di Antartika, kapal Wonder of New York berpetualang di berbagai kota di pesisir timur selatan benua Amerika. Mulai dari Pulau Bahama, Haiti, Suriname, Sao Luis, Salvador, dan Cape Horn. Kapal Wonder of New York akan menetap di kota itu selama 1 ataupun 2 minggu, lalu melanjutkan lagi perjalanan ke kota lainnya, dan begitu seterusnya. Pada 15 Desember 1895, kapal Wonder of New York mendekati lingkaran Antartika. Neil Barrington dan para kru kapal sangat menikmati pemandangan yang mereka lihat. Terlihat banyak hewan-hewan eksotis dan unik seperti paus dan penguin. Seminggu perlayaran pertama di Antartika, Neil Barrington hanya melihat dinding es yang sangat tinggi. Tingginya beraneka ragam, mulai dari 50 meter sampai 200 meter lebih. Dan pada tanggal 22 Desember 1895, kapal Wonder of New York sampai di Ross Island, Antartika. Di mana di sana terdapat daratan es yang landai, sehingga mudah untuk mendarat di sana. Di sana juga terdapat gunung api aktif bernama Gunung Erebus. Sekitar 20 laki-laki dari kapal keluar menuju pinggiran es di Ross Island dan mendirikan kemah. Pada keesokan harinya, Neil Barrington mengajak beberapa dari kru kapal untuk mendaki Gunung Erebus. Sahabat, walaupun wilayah Antartika merupakan wilayah yang sangat dingin, bahkan kadang-kadang suhu di sana mencapai -derajat celcius, di sekitaran wilayah gunung api aktif Erebus, suhunya tidaklah terlalu dingin. Bahkan ada air mengalir di sana. Menurut pengamatan Neil Barrington pada waktu itu, mungkin saja aktivitas vulkanis yang ada di gunung api Erebus telah memanaskan sebagian es dan membuat suhunya tidak terlalu dingin dan melelehkan sebagian es. Neil berserta 15 kru kapal sepakat untuk mendaki gunung Erebus. Neil Barrington mendaki gunung Erebus selama 2 hari dan sempat juga berkemah di tengah perjalanan. Jadi di dalam ceritanya itu sahabat, tidak terlalu dijelaskan apakah Neil dan krunya ini sampai mendaki ke puncak gunung Erebus atau hanya mendaki separuh saja. Tetapi yang pasti, saat berada di atas gunung Erebus, di sebelah selatan kira-kira 30 km dari gunung Erebus, Neil melihat lautan yang sangat luas walaupun agak samar-samar. Perlu diingat sahabat, Antartika merupakan daratan es yang sangat luas. Jika Neil melihat lautan di sisi selatan Antartika, itu merupakan hal yang tidak mungkin. Tapi bagaimana menurut sahabat? Silakan tulis di kolom komentar. Sahabat, Antartika merupakan wilayah yang sangat ekstrim.
bukan hanya karena iklimnya yang sangat dingin dan tidak ada penduduk aslinya di sana, atau tidak ada manusia yang tinggal secara permanen, tapi alat navigasi seperti kompas tidak bisa bekerja secara normal di Antartika. Saat kapal Wonder of New York berada di wilayah Antartika, kru kapal sepenuhnya mengandalkan matahari dan rasi bintang untuk petunjuk arah. Setelah puas menjelajahi Gunung Erebus dan Ross Island, Neil Barrington dan krunya kembali ke kapal dan melanjutkan perjalanan mengelilingi dinding es Antartika. Saat berada di kapal, Neil menceritakan pada Kapten Brand bahwa dia melihat ada laut di sebelah selatan dinding es itu. Menurut Neil, pasti ada jalan masuknya. Kapten Brand juga mengatakan bahwa dia pernah mendengar hal itu dari pelaut lain. Ada lautan terbuka di balik dinding es itu. Tetapi selama 2 kali perjalanan Kapten Brand ke Antartika sebelumnya, dia belum pernah menemukan jalan masuk. Setelah 6 bulan lebih, Neil Barrington pergi dari Amerika Serikat, meninggalkan rutinitas yang membuatnya kecewa dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Pada awal perjalanannya naik kapal, Neil sama sekali tidak pernah merasakan bosan, sahabat, karena setiap 1 ataupun 2 minggu sekali, kapal akan singgah di sebuah kota, lalu dia bertemu dengan orang-orang baru dari kebudayaan yang berbeda-beda. Tapi kali ini sangat berbeda. Setelah hampir 1 bulan, yang dia lihat hanyalah penguin, ikan paus, dan dinding es yang tidak bisa ditembus. Dan di tengah kebosanannya, Neil Barrington tiba-tiba dikagetkan dengan kapalnya yang tiba-tiba terombang-ambing sangat kuat. Badai besar datang, barang-barang yang ada di rak dan di lemari terlempar keluar. Badai yang sangat dahsyat, sahabat. Neil menulis, untuk tidur pun dia susah karena ombaknya terlalu tinggi, mengguncang kapal dengan sangat kuat. Koki yang ada di kapal juga tidak berani pergi ke dapur. Dan selama 2 hari badai, Neil dan para kru kapal hanya makan biskuit saja. Suasananya sangat menyeramkan, sahabat. Menurut pengakuan Neil Barrington, dia tidak bisa melihat bagian depan kapal. Kapten Brand juga mengatakan, selama 20 tahun pengalamannya berlayar, dia tidak pernah menemukan cuaca seburuk ini. Setelah badainya selesai dan cuacanya mulai cerah, hal yang aneh mulai terlihat dari kejauhan, sahabat, di mana terdapat sebuah celah besar yang ada di dinding es. Neil Barrington pun memerintahkan kepada Kapten Brand supaya mendekati celah itu dan masuk ke dalamnya. Tetapi Kapten Brand tidak setuju dengan perintah dari bosnya itu. Kapten Brand berpendapat kalau kapal masuk ke dalam celah itu, kemungkinan kapal tidak bisa keluar. Sebab di celah itu terdapat arus yang bisa dilihat dari puing es yang terseret ke dalam. Arusnya lumayan kuat, dan bagaimana nanti jika terjadi longsor es atau ada puing es yang menghambat jalur keluar. Selama 6 bulan perjalanan, Kapten Brand tidak pernah menolak apapun yang diperintahkan Neil. Tapi kali ini sangat berbeda, sahabat. Kapten Brand menolak dengan sangat tegas. Neil Barrington yang sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam celah itu, berusaha meyakinkan Kapten Brand untuk masuk ke sana. Neil juga meyakinkan bahwa kapal akan baik-baik saja dan akan bisa keluar jika masuk ke celah itu. Setelah berdebat hampir 1 jam lebih, akhirnya ditemukan jalan tengah, sahabat. Neil dan Kapten Brand bersepakat bahwa kapal akan mendekat 200 meter di depan mulut bukaan es itu. Dan kapal Wonder of New York berjalan mendekati celah itu. Dan setelah kapal mendekat, Kapten Brand memerintahkan mematikan mesin, lalu menurunkan jangkar. Tapi setelah jangkarnya diturunkan, sahabat, jangkarnya tidak pernah menemukan dasar lautan dan kapal secara perlahan terseret ke dalam celah. Saat mesin kembali dihidupkan, kapal sudah berada di dalam celah. Maklum, sahabat, kapal Wonder of New York masih menggunakan mesin uap. Untuk mematikan dan menghidupkan mesin perlu waktu yang cukup lama. Dan saat mesin uap menyala, ternyata kapal yang sudah masuk terlalu dalam tidak bisa keluar. Walaupun telah menggunakan kecepatan penuh, kapal masih tidak bisa bergerak maju melawan arus. Kapal Wonder of New York terjebak mengikuti arus di dalam celah itu. Dalam catatannya, Neil menggambarkan Kapten Brand terlihat sangat pucat dan ketakutan. Tetapi dia tetap berusaha menguatkan Kapten Brand. Neil mengatakan, pasti arus ini membawa kita ke sebuah tempat lainnya di dinding es, dan kita tidak akan terjebak. Setelah 2 jam lebih memasuki celah, cahaya mataharinya mulai menghilang, sahabat.
Yang terlihat di langit hanyalah kilauan aurora. Jalur di dalam celah tidaklah lurus. Kadang kapal berbelok ke kiri dan juga berbelok ke kanan. Arusnya mirip seperti arus sungai. Setelah 4 jam berada di dalam celah, mataharinya mulai kelihatan lagi. Dan beberapa saat kemudian, kapal Wonder of New York berhasil keluar dari celah dan menuju lautan luas. Kapten Brand mengarahkan kapal ke arah timur menuju matahari terbit, mencoba untuk menemukan kembali Gunung Erebus, supaya mereka bisa menentukan arah. Tapi setelah perjalanan beberapa lama, Gunung Erebusnya tidak kelihatan. Dan sepertinya kapal Wonder of New York telah tersesat di Antartika. Neil Barrington yang awalnya dalam keadaan sehat walafiat tiba-tiba mendadak sakit, sahabat. Badannya terasa sangat panas dan dia menggigil. Dalam keadaan seperti itu, sahabat, Neil memerintahkan Kapten Brand untuk berhenti mengitari dinding es Antartika dan memutar arah menuju utara, kembali ke kota Cape Horn, kota paling selatan yang berada di benua Amerika. Sahabat, normalnya perjalanan dari Antartika kembali ke kota Cape Horn hanya membutuhkan 2-4 minggu. Itu juga paling lama 4 minggu. Tetapi setelah 1 bulan kapal Wonder of New York meninggalkan wilayah Antartika, mereka tidak menemukan daratan manapun. Neil Barrington yang waktu itu sudah agak sehat walaupun badannya masih agak lemas, setiap hari mencoba meneropong horizon lautan berharap ada daratan yang bisa dia lihat dari kejauhan. Tapi setelah hampir 2 bulan meninggalkan wilayah Antartika, daratan manapun belum juga ditemukan. Tapi pada suatu malam, setelah lebih 2 bulan meninggalkan Antartika, cahaya terlihat dari kejauhan di sebelah kiri. Kapten Brand membelokkan arah haluan menuju arah cahaya itu. Neil Barrington pun dibangunkan oleh para kru dan diminta untuk bergabung dengan Kapten Brand. Sampainya di ruangan kemudi, Kapten Brand memberikan sebuah teropong pada Neil. Neil melihat lampu-lampu yang sangat terang, dan sepertinya seluruh kota telah menggunakan lampu listrik. Neil bertanya kepada Kapten Brand, "Di mana ini?" "Menurut saya kota ini adalah salah satu kota di Amerika Selatan," kata Kapten Brand. "Tapi aku belum pernah mendengar ada sebuah kota yang semua penduduknya menggunakan listrik," kata Neil. Maklum sahabat, pada tahun 1896 itu penggunaan listrik masih sangat jarang. Walaupun Kapten Brand menganggap mereka menuju salah satu kota di bagian bumi selatan, Neil merasa kota itu bukanlah kota di belahan bumi yang pernah diketahui. Hari sudah mulai pagi, cahaya matahari sudah kelihatan walaupun samar-samar. Dengan kecepatan santai, kapal Wonder of New York secara perlahan menuju pesisir pantai. Dari kejauhan, terlihat 5 kapal kecil dengan kecepatan tinggi mendekat. Lalu dari dalam air juga muncul sebuah perahu yang mirip dengan cerutu. Kapal-kapal itu digambarkan tidak mengeluarkan asap sama sekali, layaknya kapal uap pada zaman itu, sahabat. Kapal-kapal kecil itu segera mengelilingi kapal Wonder of New York. Terdengar suara dari dalam kapal kecil itu memerintahkan untuk berhenti dan menurunkan jangkar. Dan dari perahu yang berbentuk cerutu, keluar 5 orang pria berseragam warna putih. Dan seragam itu mirip seragam kehormatan militer. 5 orang itu meminta tangga supaya mereka bisa menaiki kapal. Kru kapal Wonder of New York segera menurunkan tangga. Setelah 5 orang itu naik, mereka disambut oleh Kapten Brand. Dan setelah bersalaman dengan Kapten Brand, salah satu dari pria berseragam itu bertanya, "Kapal apa ini?" "Wonder of New York, United States of America," kata Kapten Brand. 5 orang berseragam itu terlihat sangat bingung, sahabat, dan saling menatap satu sama lain. Dan Kapten Brand pun bertanya, "Di mana ini?" Dan salah satu dari pria berseragam itu menjawab, "Iron Republic." Kapten Brand dan Neil sangat bingung, karena pada tahun 1896 itu, sahabat, tidak ada negara yang bernama Iron Republic. Karena kisah perjalanan J. Edward Barrington menjelajahi Antartika, lalu bertemu dengan wilayah yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya ini lumayan panjang, saya memutuskan untuk membagi 2 video ini. Lanjutan kisah Neil Barrington selama berada di kota Iron Republic akan saya publish jika video ini telah ditonton setidaknya 500.000 viewers. Jika sahabat ingin segera menonton kisah lanjutannya, jangan lupa untuk share video ini pada kerabat dan teman sahabat.
Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu suka video ini silahkan like dan subscribe untuk lebih banyak lagi konten menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk mengecek channel ini untuk menemukan konten-konten menarik lainnya. Saya Akbar, sampai jumpa.